Keluarga. Aku di sini. Kirim hadiah-hadiah itu semuanya. Al. Hei! Haha. Hahaha. Menarik. Langzi, kita sudah menonton streaming ini beberapa saat. Bukankah kita harus mengiriminya beberapa hadiah? Litua, lakukan sesuatu. Kurasa begitu. Bagaimana menurutmu? Selamatkan dia. Harus menyelamatkannya. Oh, Mami Hori. Seorang dewa sedang menonton streamingku. Buncing. Apa aku sedang bermimpi? Melihat ketidakegoisanmu, aku akan mengirimkanmu hadiah kecil. Si kaya raya menghamburkan uang hari ini. Apa ini? Keranjang hasil bumi. Dan tiket lotre. Hari ini tanggal undiannya. Mungkinkah dewa kekayaan mengirimi aku uang? Sudahlah. Aku akan pergi memeriksa toko lotre dulu. Jika aku benar-benar menang, biaya pengobatan ibu tidak akan menjadi masalah. Ya pakai saja. Hei minggir, bos. Apa yang kau lakukan? Mencairkan. Ini, undiannya bahkan belum terjadi. Menguangkan apa? Ini bukan. Lihatlah. Ada di TV? Pengumuman hasil undian lotre olahraga Tiongkok. Nol 3 09. Benar-benar menang ya? Aku menang. Tidak mungkin aku benar-benar menang. 27 lihat. 11 18 22 Benar-benar cocok. 08. Aku menang. Seseorang benar-benar menang. Lumayan. Haha. Ini luar biasa. Luar biasa. Upacara pemberian hadiah 100 juta. Selamat. Keranjang hasil bumi ini benar-benar berfungsi. Dengan uang ini, aku tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan ibu. Kemana perginya keranjang hasil bumi itu? Itu hanya bisa digunakan sekali. Jika dewa kekayaan mau memberiku beberapa lagi, bukankah aku akan mapan? Mendorongku untuk siaran langsung di siang bolong. Ingin memberiku lebih banyak hadiah lagi. Baiklah. Keanu berhenti menangis. Oke, aku segera datang, oke. Rumah sakit. Ikut aku. Tidak pergi, ikut aku. Zhao Qianlu. Lihatlah dirimu sendiri.
sekarang Jeti seperti apa? Lihat dirimu, seperti pengasuh. Chen Pinpin, Ibu Xiao Qianru. Aku peringatkan kau. Xiao dan ayah Xiao Qianru. Putus dengan Gu Qinyu ini segera. Tuan Yumei, Ibu Gu Cheng. Ibu ayah ayo bicara di luar, Bibi masih di sini. Aku akan mengatakannya. Putranya. Tidak berguna. Masih main-main dengan siaran langsung itu setiap hari. Kinerja perusahaan menurun. Ini bisa menghasilkan uang. Paman Bibi. Kenapa kalian semua ada di sini? Kau datang tepat waktu. Aku peringatkan kau. Qianru kita dalam beberapa hari akan menikah dengan Tuan Wang. Mulai sekarang. Jauhi dia. Aku tidak. Ibu jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan menikah dengan Tuan Wang. Tidak bisakah kau lihat kalau Gu Qinyu ini pecundang? Lihat cara dia berpakaian. Dia pasti melakukan siaran langsung itu lagi. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan dari siaran langsung? Qianru sayang. Dengarkan ibumu kali ini saja. Jangan keras kepala. Menikahlah dengan Tuan Wang. Tuan Wang itu berjanji akan memberi keluarga kita 1 juta. Anak tak berguna ini, apa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lihat dirimu. Apa yang membuatmu pantas untuk Qianru kita? Berhenti bicara omong kosong, ikut aku. Tunggu, Ayah, aku tidak akan pergi. hanya 1 juta. Aku akan mentransfernya sekarang. Kau gelandangan tak berguna bisa menghasilkan 1 juta. Aduh. Apa kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura? Uang saku yang kau berikan pada Qianru selama beberapa bulan itu, bahkan tidak cukup untuk biaya rumah sakit dan biaya hidup ibumu. Qianru yang menanggung semua itu. Kau hanya beban yang merugi, selalu berpihak pada orang luar. Qianru, kenapa kau tidak memberitahuku? Bibi, Ibu, Qianru. Senyu ibu minta maaf telah berbuat salah pada kalian berdua. Berhentilah berlagak. Aku bukan Qianru. Aku tidak akan mentolerirmu. Humph. Ibu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Qianru, kau juga tidak perlu pergi. Hanya 1 juta. Aku akan mentransfernya sekarang. Ciu, bahkan sekarang. Masih berlagak sok kuat ya? Baiklah kalau begitu. Jika kau bisa mentransfer 1 juta sekarang, aku tidak akan membawa Qianru pergi. Dr. He. Siapa kerabat pasien? Tumor pasien telah memburuk. Operasi harus dilakukan dalam 3 hari. Setelah menandatangani, silakan ke lantai 2 untuk membayar. Operasi dibagi menjadi 3 tahap. Setiap tahap biayanya 350.000. Cenyu. Jangan lakukan operasi itu. Simpan uangnya. Kau dan Qianru harus hidup bahagia. Qinyu, kamu harus mengobati Bibi. Aku tidak akan pergi dengan mereka. Qianru, kau. Xiao Qianru, lihatlah dirimu sendiri, sekarang jadi seperti apa. Qianru, siapa ibumu yang sebenarnya? Dia atau aku? Kau sangat memalukan. Ayo pergi. Tunggu. 1 juta kan, aku akan mentransfernya sekarang. Gu Qinyu dasar sampan tak berguna. Sudah selesai. Jika kau punya 1 juta, aku akan. Ini 1 juta. Benar-benar 1 juta. Itu dari si pecundang. Gu Cenyu yang mentransfernya. Ya, itu dia. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dia benar-benar punya 1 juta. Qianru, aku. Gu Cenyu. Kita putus saja. Qianru. Ayah, kembalikan uangnya padanya. Aku akan pergi denganmu. Qianru. Kenapa? Gu Cenyu, kau memberikan uang untuk pengobatan Bibi kepada ayahku. Apa kau ingin aku merasa bersalah seumur hidupku? Sudah selesai bicara. Mau bayar atau tidak? Tunggu. Ayahku bisa membayar operasinya setelah dia mentransfer kembali uangnya. Cepatlah. Kembalikan uangnya. Nanti putri kita akan menikah dengan Presiden Wang. Bukankah uang kita akan terus mengalir? Tidak perlu. Aku punya uang.
Gu Chenyu, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Di saat seperti ini, katakan yang sebenarnya. Qianru. Percayalah padaku. Aku punya uang, aku mendapatkannya dari siaran langsung. Kau tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Apa siaran langsung benar-benar bisa menghasilkan uang? Itu juga bisa menghasilkan uang. Kau akan tahu saat kau pergi dan membayar biaya denganku. Ibu. Ayo kita ke sana dulu. Tunggu aku di sini. Ayo kita pergi juga. Pergi dan lihat. Ayo pergi. Kondisi pasien tidak optimis. Jika tumor tidak dapat diangkat seluruhnya setelah 3 operasi, maka kita hanya bisa mempertimbangkan pilihan lain. Bayar biayanya dulu. Kalau itu Huang Yumei tua, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Maka terapi target bulanan akan menelan biaya ratusan ribu. Bahkan jika Gu Chenyu punya banyak uang, dia tidak akan mampu membelinya. Tuan Wang masih lebih baik. Tuan Wang itu baik. Dan Xiaolei masih berutang kepada Tuan Wang sejumlah uang. Wajar bagi Qianru sebagai kakak perempuan untuk membebaskan utang adik laki-lakinya. Betul. Wang Tianong Pos Grup Wang. Xiao tua, bukankah kau bilang akan mengajak Qianru keluar hari ini? Tuan Wang Qianru ada di sana. Kenapa dia masih bersama pecundang itu? Tuan Wang juga tidak tahu bagaimana Gu Chenyu itu menjadi kaya. Dia mentransfer 1 juta kepadaku dan membayar 1 juta untuk perawatan medis ibunya. 2 juta. Kau pikir 2 juta cukup untuk bersaing dengan Ku Wang Tianlo untuk seorang wanita? Pembayaran berhasil 1 juta yuan. Qianyu, kau benar-benar menghasilkan uang. Ya, donatur terbesarku adalah Dewa Kekayaan, memberiku banyak hadiah. Benarkah? 2 juta? Kau benar-benar belum melihat dunia. Apa yang dia pakai? Terlihat seperti orang bodoh. Urus saja urusanmu sendiri. Qianru lihat betapa tulusnya Tuan Wan. Dia datang ke sini secara langsung. Qianru, aku sudah bicara dengan orang tuamu. Selama kau mengikutiku, aku berjanji akan memberi mereka 1 juta. Dan aku akan membelikanmu apartemen di pusat kota. Yang terpenting, aku bisa membebaskan 2 juta utang kakakmu padaku. Apa? Xiaolei berhutang 2 juta padamu. Jadi, pecundang, uang ini, bisakah kau membayarnya? Ibu dan ayah, bukankah kalian bilang jika Qianru memberi kalian 1 juta, kalian tidak akan keberatan kami bersama? Qianru sebelumnya. Kita tidak tahu ibu pecundang ini sakit parah. Dia sekarang harus merawat ibunya sendiri. Bisakah dia masih mampu membiayaimu? Tapi kalian sudah mengambil uangnya. Kami mengambil uangnya terus kenapa? Betul. Kau sudah bersama pecundang ini selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau aku menagihnya biaya putus? Betul sekali. Tuan Wang. Jika aku menambahkan 2 juta lagi dan sebuah rumah, maukah kau pergi dari sini? Apa yang kau bicarakan? Seolah-olah kau benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apa kau tahu seperti apa penampilanmu dengan pakaian seperti itu? Seperti badut. Aku tidak percaya kau bisa mendapatkan 5 juta. Tuan Wang, Anda bercanda. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Qianru, cepat ke sini. Tunggu sebentar. Jika aku bisa menghasilkan 5 juta lagi, bagaimana dengan kalian? Lalu bagaimana? Gu Chenyu, berhentilah keras kepala. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Qianyu, jangan gegabah. Kita bisa cari jalan. Hahaha. Hei Gu Chenyu, kau cukup menarik. Begini, mari kita bertarung. Jika kau bisa mendapatkan 5 juta itu, aku akan memanggilmu ayah. Jika kau tidak bisa, kau merangkak. Lewat sana. Qianyu, jangan setuju ini. Ayah, aku akan pulang bersamamu hari ini. Kita bicarakan soal pernikahan nanti. Biarkan Qianyu pergi. Gu Chenyu yang tidak berguna ini menyinggung Tuan Wan. Dia yang cari gara-gara. Tuan Wang, lupakan saja soal hari ini. Aku mohon. Baiklah Qianru. Malam ini kau datang ke tempatku dan temani aku. Qianru, percayalah padaku. Aku punya uang.
Kepada siapa aku harus mentransfer uangnya? Transfer saja. Rp5 juta disetorkan. 5 juta sungguhan. Dia benar-benar punya 5 juta. Anak ini ternyata punya 5 juta. Aduh. Bagaimana mungkin kau punya 5 juta? Holmes, Gu Chenyu. Kau pasti menggunakan semacam perangkat lunak penipuan kan? Penipuan. Tuan Wang. Ini pesan dari bank online. Ini tidak mungkin palsu. Sekarang kau kalah. Kau harus memanggilku apa? Aku panggil kau ibu. Anak baik. Gu Chenyu, aku akan mengingatmu. Ingatlah untuk membayar kembali padaku. Terima kasih atas perhatiannya Tuan Wang. Apa gunanya 5 juta untukmu? Sekarang kau telah menyinggung Tuan Wan. Apa yang akan kulakukan? Tuan Wan, tunggu aku. Tuan Wang, tolong izinkan saya menjelaskan. Tuan Wang, tunggu kami. Chinyu. Katanya Tuan Wang punya aset ratusan juta. Sekarang, kita sudah menyinggungnya. Mungkinkah kita dalam masalah? Qianru. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menangani ini. Ibu. Setelah operasi selesai kau akan baik-baik saja. Bagus. Qianru. Kenapa kau tidak kembali dan mengundurkan diri besok? Aku punya cukup uang untuk menghidupimu sekarang. Aku tidak mau itu. Aku bisa menghasilkan uang sendiri, dan aku bersamamu bukan karena uangmu. Bagus. Kalau begitu aku akan kembali dan mengundurkan diri besok. Aku bisa mengurus ibu di rumah sakit pada hari kerja. Bagus. Sebuah teknik penguatan tubuh. Sebuah benang merah. 2 pil kebangkitan. Siaran langsung ini BR harga. Haha. Apa kau sudah selesai bekerja? Aku selesai, aku akan mandi. Silakan. Kau tidak boleh mengintipku. Siapa yang mau mengingintimu? Aku harus tidur di sofa lagi malam ini. Aku tidak mendengar apa-apa. Apa ini? Mungkinkah ini hadiah dari Chinyu? Jujur saja ini cantik. Kenapa jantungku berdebar kencang? Ini benang pernikahan. Apa ini hanya bisa digunakan sekali? Aku tak menyangka benang pernikahan ini begitu efektif. Bahkan Qianru menjadi begitu proaktif. Jika aku punya beberapa lagi. Gu Qingyu, kau orang macam apa? Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Holmes. Kau sudah bangun. Ada apa? Aku akan pergi bekerja. Kalau begitu aku akan kembali dan mengundurkan diri nanti. Dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Baik. Benar. Mari kita lihat apa yang dilakukan Barang tadi malam. Teknik penguatan tubuh.
Hadiah dari Sun Gokong selalu yang terbaik. Terima kasih Sun Gokong. Baiklah. Oh tidak, aku terlambat. Berhenti. Siapa kau? Jangan tanya siapa kami. Tanyakan pada diri sendiri siapa yang telah Anda sakiti baru-baru ini. Wang Tianle yang mengirimimu kan? Tidak terlalu bodoh. Tangkap dia. Ini kesempatan bagus untuk menguji teknik penguatan tubuh. Ahai. Ahai. Hei. Berlutut. Minta maaf. Maaf. Katakan semua tentang bosmu. Orang kaya bernama Wang Tianle lah yang mengirim kami. Dia memberi kami puluhan ribu untuk membeli tangan dan kakimu. Manajer Shang. Ah ya, Manajer Shang? Perusahaan kami sangat tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi karyawan Anda sepertinya tidak terlalu kooperatif. Tuan Wang, Anda bercanda bukan? Apa permintaan Anda? Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Os? Tuan Wang, saya punya pacar. Tolong hargai saya. Lihat Manajer Shang, saya hanya ingin mengajak Nona Xiao makan malam dan minum untuk membahas detail kerjasama kami. Dan dia menolak. Kita bisa membicarakan apa saja di perusahaan. Xiao Qianru kau, apa maksudmu? Ini adalah proyek senilai ratusan juta. Tuan Wang mengundang Anda untuk membahas detailnya. Ada apa denganmu? Manajer Shang, aku bukan seorang nona. Saya tidak melayani klien. Bagus sekali. Gu Chenyu, kenapa kau di sini? Tuan Wang terlihat agak terkejut. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bukan apa-apa, hanya bertemu beberapa preman. Aku mengusir mereka. Selain itu, aku juga merekam beberapa video. Ceritakan semuanya tentang bosmu. orang kaya itu, Wang Tianle mengirim kami. Dia memberi kami beberapa puluh ribu, menyuruhku membeli tangan dan kakimu. Video apa? Jangan sembarangan menuduhku. Apakah itu palsu? Tuan Wang, kau tahu betul. Aku akan memberikan video itu ke polisi sebentar lagi. Kita lihat siapa yang mereka percayai, kau atau aku. Gu Chenyu, apa yang kau inginkan? Tanda tangani kontraknya sekarang. Kau mengancamku. Ini adalah kontrak 100 juta. Kau pikir aku akan langsung menandatanganinya? Kau tak perlu melakukannya. Kalau begitu aku tidak hanya akan memberikan video ini ke polisi, aku juga bisa membuatnya viral. Jika itu viral, siapa yang tahu berapa biaya untuk menekannya? Baiklah, kau kejam. Aku akan tanda tangani. Bagus. Tapi kau harus menghapus videonya. Baiklah, aku akan menghapusnya setelah kau tanda tangani kontraknya. Ya, untuk Tuan Wan. Ini dia. Dihapus. Lihat pria yang menepati janji. Gu Chenyu, aku akan mengingatmu. Manajer Shang, apa aku boleh bicara sebentar dengan Qianru? Manajer Shang. Ya, tentu saja. Ayo pergi. Hahaha. Begitu saja kontrak 100 juta ditandatangani. Qianru, kau harus pergi bekerja. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi jika kau pernah disakiti, kau harus memberitahuku. Aku akan membelamu. Baik, aku tahu. Dr. Song. Baik, segera ke sana. Ada sesuatu di rumah sakit. Dokter membutuhkanku untuk membahas rencana operasi. Kalau begitu biarkan aku pergi bersamamu. Tidak apa-apa, kau pergi bekerja saja. Aku akan meneleponmu jika ada masalah. Tapi, Tidak apa-apa Qianru, kau telah melakukan terlalu banyak untuk kami. Mulai sekarang serahkan padaku. Apakah Anda kerabat Huang Yumei? Dr. Song. Kami memberitahu Anda, operasi ibumu ditunda sampai minggu depan. Kenapa? Bukankah kau bilang kondisinya semakin memburuk?
Karena ada seorang VIP yang mengalami kondisi darurat medis, aku harus melakukan operasi mereka lebih dulu. Dokter Song, apa maksudmu? Apakah nyawa ibuku bukan nyawa? Tidak, aku ingin pindah rumah sakit. Pindah. Nah, mengingat kondisi ibumu, biar ku bilang, di seluruh Yunshol, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Kusarankan kau menunggu. Dr. Jong adalah murid dari Dr. Duen yang hebat. Di Yunzhou memang benar, hanya dia yang bisa mengoperasi ibumu. Tuan Gu, Anda tidak boleh menyinggungnya. Aku minta maaf. Nada bicaraku kasar barusan. Nah, aku berubah pikiran. Aku tak akan mengoperasi ibumu. Cari orang lain saja. Hai, apa maksudmu? Nak, lepaskan aku. Atau kupanggil polisi. Mau aku sembuhkan ibumu, Golet. Tapi kau harus ubah sikapmu. Sungkem padaku beberapa kali dulu. Dr. Jong, jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan, dia yang mulai duluan. Aku sudah memberinya muka dengan tidak memanggil polisi. Pilih berlutut. Atau pergi. Nak, jangan berlutut. Jangan berani-beraninya kau berlutut. Ibu, Di usiaku ini, hidup atau mati tidaklah penting. Jika aku bisa melihat kau dan Qianru menikah sebelum aku mati, aku akan puas. jangan khawatir, Bu. Aku takkan berlutut pada dukun ini. Dukun gadungan. Kalau aku dukun gadungan, berarti tak ada dokter yang benar di Yunshol. Nak, aku ingin lihat. Siapa lagi selain aku yang berani mengoperasi ibumu? Aku tak butuh siapapun untuk mengoperasi ibuku. Ibu, aku menemukan obat rahasia. Ini pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Kita hidup di zaman apa? Ada yang percaya pengobatan tradisional bisa sembuhkan kanker. Nak, jangan racuni ibumu sampai mati. Aku percaya padamu. Tuan Gu, Anda tidak bisa sembarangan memberinya obat. Berbahaya. Jangan khawatir, Dokter He. Obat ini benar-benar aman. Semuanya lihat. Anak ini memberi ibunya obat sembarangan. Kalau ibunya mati di rumah sakit, itu bukan urusan kami. Orang-orang masih percaya pada apa yang disebut obat rahasia akhir-akhir ini. Ya, Tuan Gu, kusarankan kau pikirkan baik-baik. Tidak ada obat ajaib untuk kanker. Tidak ada yang bisa membuatnya hilang begitu saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Obat ini untuk ibuku. Ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Aku ingin tahu, apa istimewanya obat ini? Bagaimana bisa menyembuhkan kanker? Bagaimana perasaanmu, Bu? Nah, aku merasa jauh lebih baik. Aku merasa hebat. Apakah ada semacam stimulan dalam obat ini? Tuan Gu, ini sembrono. Aku akan segera membawa pasien untuk pemeriksaan. Ya, kita perlu melakukan beberapa tes. Jika dia sembuh, itu akan jadi keajaiban medis. Ya, periksa saja. Mari kita lihat, apakah obat ajaib ini benar-benar manjur. Dr. Hei, hasil tes terperinci Huang Yumei sudah keluar. Tuan Gu, silakan tunggu di sini. Aku akan mengambil laporannya sendiri. Ya, kau harus mengambilnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kalau ada yang mengutak-atik laporannya? Kenapa aku harus mengutak-atiknya? Entahlah, mungkin kau akan mencoba menyalahkan rumah sakit atas kematian ibumu. Mana mungkin aku menyakiti ibuku sendiri? Nak, aku sudah melihat banyak orang mati. Karena pengobatan rahasia seperti yang kau punya, kau benar-benar bodoh. Sayang sekali. Kau memberi ibumu obat palsu itu. Sekarang aku tak bisa mengoperasinya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dan aku yang disalahkan? Apa yang harus kulakukan? Dokter Song. Karena kau begitu yakin. Beranikah kau bertaruh denganku? Hasil tesnya normal. Kau berlutut dan minta maaf pada ibuku. Jika ada masalah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Hahaha. Nah, aku tak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Laporannya sudah keluar. Kondisi fisik Nyonya Huang Yumei sangat normal. Semua sel kanker yang sebelumnya terdeteksi telah hilang, dan kondisi fisiknya bahkan lebih baik daripada seseorang yang berusia 30 Ken. Ramuan Dewa Agung benar-benar manjur. Bagaimana mungkin? Ibu kau sembuh. Kau bisa pulang, haha. Tidak mungkin. Mungkinkah resep rahasia Gu Chenyu benar-benar berhasil? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin minum satu pil bisa menyebabkan kesembuhan total? Laporan ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Ini bahkan bukan orang yang sama. Apa yang kau coba lakukan? Pasti ada yang salah dengan laporan ini. Baru minggu lalu sel kanker Huang Yumei ditemukan menyebar.
Dan hari ini semua indikatornya normal. Apa kau tak merasa ada yang salah dengan laporan ini? Ini tentu saja tidak masuk akal. Tuan Gu, saya sangat menyesal. Kami membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk memverifikasi detail laporan ini. Kau pikir kau bisa menipuku, Nak? Ibu, laporan ini tidak ada masalah. Mereka bisa mengujinya sesering yang mereka mau, hasilnya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Teruslah keras kepala. Kondisi Tuan Lin dari grup Longqian memburuk. Dr. Jong, operasinya perlu dimajukan. Baiklah, aku segera ke sana. Jadi Dr. Song akan melakukan operasi Tuan Lin. Tak heran. Tuan Gu, ikut saya. Mari kita periksa kembali laporannya. Bu, kalau ibu lelah, kembali ke kamar dan istirahatlah. Aku akan menemuimu nanti. Bagus. Tolong periksa untuk saya. Apakah ada kesalahan dengan laporan ini? Ini sangat berbeda dari laporan pasien sebelumnya. Oh, baiklah. Dr. He, sudahkah kau pertimbangkan bahwa mungkin sebenarnya tidak ada yang salah dengan laporan ini? Tuan Gu, laporan ini terlalu keterlaluan. Pasti ada kesalahan. Bagaimana kalau begini? Kau minta maaf dulu pada Dr. Jong. Aku akan membantumu bicara baik-baik padanya. Lalu kita akan mencari cara untuk memajukan operasi ibumu. Mungkin masih ada kesempatan. Sepertinya aku tak bisa menjelaskan ini dengan jelas. Kau, dokter, setelah kami berulang kali mengkonfirmasi, sama sekali tidak ada yang salah dengan laporan ini. Tuan Gu, dari mana Anda mendapatkan resep ini? Aku tak bisa memberitahumu. Apa kau mau aku bilang bahwa itu hadiah dari Dewa Agung Lao Tzu saat dia menonton siaran langsungku? Tuan Gu, jika obat ini dapat diproduksi secara massal, ini akan menyebabkan sensasi di dunia medis. Sejujurnya, ini tak bisa diproduksi massal. Dr. He, sebaiknya kau berhenti bertanya. Baiklah, ayo kembali ke kantor. Cenyu, bagaimana laporannya? Tidak masalah sama sekali. Ibu, kau sudah sembuh total sekarang. Kau bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Dr. He, bisakah aku pulang sekarang? Tidak masalah, tanda tangani saja di sini. Kami akan mengembalikan 1 juta yang Anda bayarkan sebelumnya. Os? Kenapa kau belum pergi? Aku baru saja mengoperasi Tuan Lin. Operasinya sangat berhasil. Apa hubungannya denganku? Nah, kondisi Tuan Lin identik dengan ibumu. Berlutut dan sungkem padaku sekarang. Mungkin aku bisa menyelamatkan ibumu. Ibuku sudah sembuh. Lihat sendiri. Apa bedanya laporan ini dengan yang terakhir? Dr. He, apa kau sudah memeriksa ulang? Dr. Jong, saya sudah mengkonfirmasinya beberapa kali. Kantor kejaksaan mengatakan ini adalah laporan Huang Yumei. Apa kau gila? Ini bukan laporan orang normal. Dr. Jong, pergi ke kantor kejaksaan dan konfirmasikan sendiri. Dr. Song, kau kalah taruhan kan? Pria sejati takkan mengingkari janjinya. Mungkinkah Jiu ini benar-benar menemukan obat ajaib? Taruhan apa? Ini rumah sakit. Apa ini tempat untuk bertaruh? Lupakan saja, aku tak akan mengganggumu. Ibu, ayo pulang. Baiklah, Dr. Jong, Tuan Lin mengalami gejala syok pasca operasi. Baiklah, aku segera ke sana. Dr. Jong, bukankah kau bilang operasi ayahku? Nona Lin, putri grup Longguang. Tak akan ada masalah. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Ahai. Kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada ayahku, kau juga mati. Aku akan segera memeriksa ulang Tuan Lin. Kau memeriksanya ulang? Kau pikir aku masih mempercayaimu? Aku akan bayar 200 juta. Pergi cari tabib Dewa Duan. Baiklah, aku akan segera menghubungi guruku. Guruku pasti punya solusinya. Hubungi guruku. Halo. Guru, kondisi Tuan Lin memburuk. Nona Lin ingin Anda segera datang. Tolong aku. Tuan. Jika aku menyelamatkan Tuan Lin, bukankah aku akan makmur seumur hidup? Baiklah. Nona Lin, guruku segera datang dari ibu kota. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan Lin. Nah, jangan membuat masalah di sini. Aku punya pil di sini.
yang bisa menyelamatkan Tuan Lin. Satu pil bisa menyelamatkan ayahku. Nak, kau mempertaruhkan nyawa ibumu. Dan sekarang kau mempertaruhkan nyawa Tuan Lin juga. Sebelum ini, kondisi ibuku sama dengan Tuan Lin. Lihatlah. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Lin pasti ada yang salah dengan laporan ini. Jangan percaya dia. Aku bertanya apakah yang dikatakannya itu benar. Kondisi Nona Huang Yumei. Selalu saya tindak lanjuti. Faktanya persis seperti yang dikatakan Tuan Gu. Nona Lin, Presiden Lin adalah orang yang berharga. Tuan saya akan segera kembali. Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Nona Lin, pikirkan baik-baik. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawa ibuku? Bagus, aku akan membiarkanmu mencoba. Jika berhasil, 200 juta milikmu. Tapi jika gagal, posisimu akan jauh lebih canggung daripada dia. Baiklah, sepakat. Kemarilah. The film was translated and Gu Qinyu, sebaiknya kau narrated by pikirkan M lagi. Media. Kau takkan sanggup menanggung akibatnya jika main-main. Lalu, Tunggu saja, Tunggu. Jadi kau tidak tahu apa-apa. Dr. Song. Kau tak perlu bersikap sarkastis. Untuk tahu apakah obat ini efektif, tunggu dan lihat saja. Lin Tianlong, Presiden Grup Longqian. ayah, Bagaimana mungkin? ayah, Mungkinkah obat ini benar-benar bekerja? Operasinya berhasil. tidak. Tabib dewa bernama Gu Qinyu inilah yang menyelamatkanmu. Tuan Lin. Kebetulan aku mendapatkan obat ajaib. Dan mengambil kesempatan untuk menawarkannya padamu. Anak muda kau cukup rendah hati dan tenang. Lumayan. Lin, kau harus membantuku. Ucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Aku tahu ayah. Merasa lebih baik. Obat yang ajaib. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Tabib Dewa Duan dari Kyoto telah tiba. Hahaha. Tuan saya ada di sini. Gu Qinyu. Tuan saya pasti akan mengetahui tipu muslihat MI. Duan Rong Tabib Ajaib Kyoto. Guru, akhirnya Anda di sini. Dasar tak berguna. Minju. Tuan Lin, Anda sudah bangun. Terima kasih kepada teman muda ini karena telah menyelamatkanku. Tuan Lin, Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja menjalani operasi. Guru, Gu Qinyu ini, entah obat apa yang dia berikan pada Tuan Lin, tapi Tuan Lin baru saja. Diam. Ini tidak mungkin. Bingit nadi ini kuat dan stabil. Ini sama sekali tidak seperti pasien. Anak muda, obat ajaib apa yang kau gunakan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Gu Qinyu, kenapa diam saja? Jelas ada yang salah dengan obat ini. Keluar. Ahai. Haha, Ada yang salah denganmu. Guru, mengapa? Jika obat dewa ini dapat diproduksi secara massal, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Keluar dari sini sekarang. Duan Rong, aku tidak punya murid sepertimu. Guru, Keluar. guru jangan. Keluar. Ahai. Keluar. Guru saya salah. Keluar sekarang. Beri aku kesempatan. Pindahlah. Ahai. Pergi sejauh mungkin dariku. Tabib Dewa Duan. Sebenarnya aku tak tahu obat apa itu. Aku mendapatkannya dari seorang tabib keliling. Hanya 2 pil. 1 menyelamatkan ibuku.
Satu menyelamatkan Tuan Lin. Anak muda, bisakah kau memperkenalkanku padanya? Tabib dewa yang terhormat ini. Sejujurnya, aku sebenarnya tak tahu kemana perginya orang tua itu. Sayang sekali. Anak muda, jika lain kali kau bertemu tabib dewa itu lagi, tolong perkenalkan aku padanya. Holmes. Ini tanda pengenal saya. Dengan tanda pengenal ini, rumah sakit manapun dapat menghubungiku. Terima kasih Tabib Dewa Duan. Sama-sama. Terima kasih. Tuan Gu, Hai, ini uang yang kujanjikan padamu, dan kartu namaku. terima kasih. Kau sudah bekerja keras. Jika kau punya kabar tentang tabib dewa itu di masa depan, silakan datang cari aku di grup Longtian kapan saja. Mulai hari ini dan seterusnya. The film Kau was adalah tamu terhormat translated kami di and grup Longtian. narrated by M Media. Hai. Hai, Tarian streamernya masih keren. teman-teman kirim hadiahnya. Biar aku si Tua Sun yang lihat. Bagaimana perkembangan latihan kekuatanmu. Baiklah, kalau begitu perhatikan baik-baik. Biarkan aku melihat pasangan streamernya. Coba kulihat, apakah kalian berdua cocok? Streamer kau kelihatan penuh energi. Lumayan. Si Tua Sun akan memberimu hadiah lagi. Terima kasih Sun Gokong atas tatapan mata api emas. Erlang Shen kau sudah ke sini. Berkali-kali apa kau tidak akan mengirim hadiah? Selamat datang Erlang Shen. Hai. Ya, kirim hadiah. Aku akan mengirimnya kalau aku mau. Tidak usah khawatir Sun Gokong. Hai, apa ini? Kelihatannya imut banget. Teman-teman, aku harus menerima telepon. Halo Qianru. Bagus. Aku segera ke sana. Maaf teman-teman. Ada keadaan darurat dan aku harus pergi. Sampai jumpa besok, sampai jumpa. Qianru, kau menghilangkan kalung dari pelelangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada pemilik Longtian Group? Tuan Wang, kalung safir itu, hilangnya kalung itu, tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau satu-satunya di tempat pelelangan. Kalung itu hilang. Dan kebetulan, pengawasnya juga rusak. Jika bukan kau yang mengambilnya, lalu siapa? Jika kau berani panggil polisi, hati nuraniku bersih. Hati nuraniku bersih. Baiklah. Bahkan jika kau tidak mengambilnya, sebagai penanggung jawab di sini. Bukankah seharusnya kau bertanggung jawab penuh? Jika aku ingat dengan benar, kalung ini diperkirakan bernilai 10 juta kan? Aku ingin tahu apakah pacar streamermu mampu memberikan kompensasi. Apa yang terjadi? Kenapa kau terburu-buru memanggilku kembali? Nona Lin, sebuah kalung telah hilang dari pelelangan kami. Aku menduga ini ada hubungannya dengan Nona Xiao Qianru ini. Lelang besok. Dan kalungnya hilang hari ini. Ya, Panggil polisi. Jangan buang waktu. Biarkan aku masuk. Qin Yu. Tidak apa-apa. Lu Chenyu. Apa hakmu berada di sini? Beraninya kau melanggar properti pribadi. Kau tahu ini di mana? Bukankah ini lelang perhiasan grup Longtian? Apa kau tahu di mana tempat ini? Beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Tuan Wang, bukankah kau bertindak di luar batas? Nona Lin bahkan belum berbicara, dan kau sudah menuduhku. Nona Lin, bukan itu maksudku. Gu Xinyu di sini membuat ona, dan aku akan mengusirnya sekarang juga. Apakah itu juga yang kau maksud? Apa-apaan sikapmu? Beraninya kau bicara pada Nona Lin seperti itu? Qin Yu. Bersikap sopanlah pada Nona Lin. Minta maaf sekarang. Kita tidak bisa menyinggungnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Minggir. Dengar itu. Nona Lin menyuruhmu pergi. Tuan Wang, tolong minggir. Tuan Gu ini adalah tamu penting grup Longtian kami.
Nona Lin, apakah kau salah? Dia cuma streamer langsung. Bagaimana mungkin dia tamu pentingmu? Tuan Wang, sekali lagi, tolong minggir. Tuan Wang, minggir saja. Tuan Gu, aku tak menyangka bertemu denganmu di sini. Aku juga tidak menduga ini. Kenapa Gu Qinyu kenal Nona Lin? Dan dia bahkan tamu penting grup Longtian. Apakah ini pacarmu? Pasangan yang sempurna. Aku juga berpikir begitu. Ku dengar, Qianru mengalami sedikit masalah di sini. Oh ya, dia menghilangkan kalung safir biru kami. Harganya 10 juta. Tidak. Memang ditangani oleh kedua perusahaan mereka. 10 juta. Akan kubayar. Gu Chenyu, aku tidak menghilangkan kalung itu. Kenapa kau yang membayar? Kau tidak percaya padaku? Tidak. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan di sini? Or? Benar. Kau bisa menemukan kalung itu kan? Gu Senyu, apa kau gila? Kau mengandalkan mainan untuk menemukannya untukku. Cheng Yu, apa yang kau pikirkan? Ayo panggil polisi. Polisi bisa membuktikan aku tidak bersalah. Aku bisa mengatur seseorang untuk memperbaiki pengawasannya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Tidak masalahkan. Bisakah kau menemukan kalung itu? Tidak. Gu Chenyu, apa otakmu rusak saat siaran langsung? Kau meminta anjing mainan untuk menemukan sesuatu. Tuan Gu, sepertinya tak pantas bercanda di saat seperti ini. Jinggu, bangun. Ayo pikirkan cara lain. Qianru, apa kau punya foto kalung itu? Coba kulihat. Ya, Lihat baik-baik. Pergi. Temukan. Gu Chengyu, cukup. Apa kau di sini untuk membantuku? Qianru, percaya padaku. Dia pasti bisa menemukan kalung itu. Aku percaya padamu. Kalau kau membawa anjing pelacak sungguhan itu lain cerita. Tapi kau meminta anjing mainan untuk menemukannya. Apa kau pikir kami segila dirimu? Jangan khawatir. Karena begini keadaannya. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Jika kalung itu benar-benar tidak dapat ditemukan, maka kita akan memanggil polisi. Oh, tunggu. Buang-buang waktu saja. Benar, Nona Lin. Karena Tuan Wang begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Taruhan macam apa? Jika aku menemukan kalung itu, maka Tuan Wang, kau beli kalung itu dan berikan padaku. Jika tidak dapat ditemukan, aku akan menanggung kerugiannya dari kalung itu. Hahaha. Bagus, aku akan bertaruh denganmu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana anjing mainan ini menemukannya. Chen Yu, kita tidak perlu melakukan taruhan ini. Jangan khawatir, kita akan menang kali ini. Tunggu saja hadiah dari Tuan Wang. Chen Yu, berhenti bermain-main. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Aku tidak butuh hadiah semacam ini. Tuan Gu, jika kau menginginkan kalung, aku akan membelikanmu yang lain. Kau tak perlu membuat taruhan ini. Nona Lin tidak perlu. Untuk ini, Tuan Wang yang akan membayar. Apakah ada yang salah dengan Gu Qinyu ini? Terakhir kali menyembuhkan penyakit ayahku. Apakah itu hanya keberuntungan? Ya sudahlah. Setelah membantu untuk terakhir kalinya ini, mungkin kita tak akan berhubungan lagi di masa depan. Kita tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Aku beri kau 10 menit lagi. Mari kita lihat bagaimana dia menemukan kalung itu. Ini adalah anak anjing bionik Xiao Tian milik Terlang Shen. 10 menit seharusnya cukup untuk menemukannya kan? Layak disebut Xiao Tian milik Terlang Shen. Kalungnya ada di leher anjing. Sihir macam apa ini? Ini mustahil. Bagaimana mungkin mainan bisa menemukan kalung itu? Nona Ling, silakan periksa apakah ada masalah. Ya, ini kalungnya. Kau menemukannya di mana? Entahlah. Harus kutanyakan padanya. Di mana kau menemukannya? Bawa kami ke sana. Tak perlu. Kita sudah menemukannya kan?
Semuanya baik-baik saja. Aku akan memberikan kalung ini pada Qianru. Tidak. Ini bukan untuk Qianru. Ini untukku. Baiklah. Untukmu. Kanan? Tuan Wang. Kenapa begitu gelisah? Apakah kau yang melakukannya? Wang Tianle kau. Kau memfitnahku. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Kapan aku memfitnahmu? Wang Tianle. Perasaanmu terhadap pacarku itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak. Kau dan aku. Tuan Wang, Tuan Lin. Maafkan saya. The film Saya was menjadi serakah. translated and narrated by Ini tidak ada M Media. hubungannya dengan Tuan Wang. Anjing sialan. Kau membuatku malu. Nona Lin, aku serahkan dia padamu. Ini tidak akan terjadi di tempat acara besok. Keluar. Tuan Wang, kau cukup lihai. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Ingat saja untuk memberikan 10 juta kepada Nona Lin. Du Chenyu. Aku takkan membiarkanmu terus memanfaatkan aku. Tuan Wang, oh Tuan Wang. Jangan seperti tim roket setiap kau kalah, oke? Nona Lin, aku permisi dulu. Nona Lin. Ingat untuk meminta Wang Tianle memberikan 10 juta padamu. Aku ingat. Kalau begitu kami akan pergi. Tuan Gu. Tertarik dengan lelang kami besok. Datanglah kalau mau. Tentu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Pria ini. Dia pasti lebih dari yang terlihat. Aku takkan melepaskan Gu Chenyu itu. Tuan Wan, si sampah Gu Chenyu itu tidak akan pernah bisa menandingimu. Bukan cuma Gu Chenyu, tapi juga wanita sedingin es itu Lin Lin. Dia takkan pernah menduga kalau ukiran giok dinasti Tang yang akan dilelang besok adalah palsu. Tuan Wan, di mana Anda menemukan pengrajinnya? Saya pernah melihat ukiran giok itu. Tidak tahu apa-apa. Aku punya koneksi dan membelinya di luar negeri seharga 10 juta. Tak percaya sudah ditaksir 50 juta. Aku ingin tahu siapa orang bodoh yang akan tertipu. Ayo pergi. Sungguh membuka mata hari ini. Benar-benar hebat lihat sesuatu yang Anda sukai hari ini. Cukup banyak, beberapa belum pernah saya lihat sebelumnya. Jangan coba-coba menawar lebih tinggi dari saya lain kali. Saya melihatnya di sebuah buku. Lelang ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji mata emasku. Terlihat sangat bagus. Kenapa kau memakai kacamata hari ini? Kupikir aku akan mencoba beberapa kacamata untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta karun. Oh, kau pikir kau bisa menemukan harta karun? Apa kau tahu berapa harga perhiasan ini hari ini? Tuan Wang sepertinya berpikir aku tidak mampu membelinya. Atau apakah dia pikir aku akan membuat kesalahan dalam penilaianku? Jadi kau paham perhiasan ya? Kau pikir kau kaya hanya karena kau sudah menabung sedikit uang. Semuanya. Gu Chenyu ini. Beberapa hari yang lalu dia memakai kostum kodok. Melakukan siaran langsung untuk mendapatkan uang. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk duduk bersama kita hari ini? Apa dia memenuhi syarat? Hahau. Sungguh menggelikan. Tuan Wang. Kau tahu Nona Lin mengundangku. Apa gunanya trik-trik kecil ini? Nona Lin mengundangmu. Aku tidak tahu soal itu. Aku juru lelangnya. Aku bisa membuktikan bahwa Nona Lin secara pribadi mengundang Gu Chenyu. Jadi dia masuk ke sini dengan mengandalkan seorang wanita. Barang lelang di sini sangat mahal. Bagaimana kita bisa membiarkan karakter teduh ini? Kalian benar-benar menilai buku dari sampulnya. Lupakan Nona Lin. Bahkan jika Tuan Lin dari grup Long Tian datang, dia harus bersikap sopan kepadaku. Oh, Gu Chenyu. Bualanmu semakin menjadi-jadi. Tuan Lin orang seperti apa? Dan dia harus bersikap sopan padamu. Tuan Lin praktis memiliki tempat ini. Tidak banyak orang di sini. Gu Chenyu. Kau benar-benar berpikir Tuan Lin seperti Nona Lin? Gadis semacam itu. Kau menyebut namanya. Seolah-olah kita harus takut. Aku khawatir jika Tuan Lin datang, kalian akan menyesali ini. Gu Chenyu, dengan trik-trik kecilmu ini. Percayalah, aku bisa menyuruh petugas keamanan mengusirmu sekarang juga. Kurasa kau bukan yang bertanggung jawab atas itu. Nona Lin mengundangku. Aku tidak percaya kau berani mengusirku. Mengusir siapa? Tuan Lin. Aku tak menyangka Tuan Lin ada di sini hari ini. Tuan Wang. Tuan Gu adalah teman saya. Saya mengundangnya ke pelelangan ini. Tuan Lin, ada sesuatu yang perlu aku diskusikan denganmu. Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Wan? Bahkan jika Nona Lin marah, aku harus mengatakan ini.
Nona Lin masih muda. Aku khawatir dia ditipu oleh si tak berguna ini Gu Chenyu. Nona Lin memang terlalu muda. Setiap barang di sini bernilai lebih dari 10 juta. Jika ada yang rusak, dapatkah anak ini membayar ganti rugi? Chenyu, jika kau punya kesempatan nanti, kau harus pergi. Aku akan menjelaskan semuanya pada Tuan Lin. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi The film padamu. was Tianlu, jangan translated khawatir. and Aku kenal Tuan narrated Lin. by M Media. Chenyu, aku tahu. Aku percaya padamu. Kau harus tetap pergi. Tunggu sebentar. Oh Tuan Lin. Lihat. Dia punya pacar, dan dia masih menggoda Nona Lin. Hahaha. Lihat, dia bahkan membuat Tuan Lin tertawa karena marah. Gu Chenyu kau. Tuan Lin, tolong jangan dengarkan omong kosong Wang Tianle. Chenyu dan Nona Lin hanya teman. Ayah, berhenti menakut-nakuti pacar tuanku. Menakut-nakuti. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Kau sekarang lebih mirip badut. Gu Chenyu, apa maksudmu? Direktur Lin kukira orang ini dia sendiri dia. Gu Chenyu adalah penyelamat hidupku. Dia juga tamu paling terhormat dari grup Longtianku. Tidak Direktur Lin. Si tak berguna Gu Chenyu ini, bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat hidupmu? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan duduk. Tuan Gu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya beberapa kata kasar dari badut norak. Tidak ada yang serius. Chenyu, kau menyelamatkan Direktur Lin. Insiden di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kau sibuk dengan lelang. Aku tak sempat bilang padamu. Apa kau takut? Aku baik-baik saja. Tuan Wan, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu? Direktur Lin, kesempatan ini tidak tepat kan? Dan bukankah ini semua salah paham? Anda mempermalukan tamuku di depan begitu banyak orang. Sekarang kau bilang ini salah paham. Jika memang begitu, kurasa grup Wong seharusnya tidak bekerja sama lagi dengan grup Longtian. Tidak Direktur Lin. Aku minta maaf. Aku salah barusan. Tuan Gu, maafkan aku. Apa yang kukatakan barusan tidak pantas. Kau orang yang berjiwa besar. Jangan marah. Tuan Gu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan tunda dimulainya pelelangan. Baiklah, kalau begitu silakan duduk. Duduklah bersamaku di barisan pertama. Baiklah, Kalau begitu aku akan mempersiapkan lelang. silakan. Tuan Gu, apakah Anda familiar dengan batu giok dan perhiasan? Aku kesini cuma iseng hari ini. Ini adalah barang lelang pertama hari ini. Batu giok mentah dari Myanmar. Batu giok dan perhiasan yang dipajang di depan hanyalah barang biasa. Aku sangat tertarik dengan barang lelang terakhir. Barang lelang terakhir. Konon itu adalah ukiran giok dinasti Tang. Tak ternilai harganya. Perkiraan konservatif 300 juta. Kalau begitu aku harus memeriksanya dengan teliti nanti. Hahaha. Barang lelang terakhir hari ini adalah ukiran giok dinasti Tang. Harta karun ini dibeli kembali dari luar negeri. Ini harta karun nasional. Harga awalnya 50 juta. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Ada yang salah. Gu Chenyu, apa maksudmu? Barang lelang telah diperiksa secara menyeluruh. Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Gu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Mungkin kita bisa bicara setelah lelang. Ukiran giok ini tampak indah di permukaan. Baik kualitas giok maupun tahun pembuatannya. Menunjukkan bahwa itu dari dinasti Tang, tapi ada retakan di dalamnya. Hanya dengan ketukan ringan. Dan semuanya akan hancur. Gu Chenyu, kau tidak tahu apa-apa tentang perhiasan dan batu giok kan? Tuan Lin, Gu Chenyu ini hanya mencoba pamer. Dia hanyalah selebritas internet kecil-kecilan. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang giok? Aku sendiri yang membawa giok ini kembali dari luar negeri. Aku tahu nilainya dengan sangat baik. Oh, jadi Tuan Wang yang membawanya kembali sendiri. Tak heran kau bahkan tak tahu itu palsu. Gu Chenyu, apa maksudmu dengan itu? Ini telah melalui lapisan seleksi, bukan hanya pendapatku. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian para ahli benar, atau aku yang benar.
Ahai, Bagaimana mungkin orang ini The melakukan film hal was seperti ini? translated Gu Qingyu, and kau mati kali narrated ini. by M Media. Gu Qingyu, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengungkap barang palsu. Gu Qingyu, tahukah kau berapa harga giok ini? Bernilai, barusan dinilai di 100 juta, bisakah kau membayarnya? Tuan Wang, lihatlah. Betapa hancurnya bagian dalam ukiran giok Anda. Aku tidak peduli apakah kau yang memecahkannya. Kau bayar aku. Atau aku akan segera memanggil polisi. Ini sangat tiba-tiba. Tuan Wang, jangan khawatir. Tidak, Tuan Lin. Dia membuat keributan di pelelangan dan menghancurkan barang lelangku. Kau tidak akan tetap melindunginya, kan? Mari ikuti prosedur lelang standar. Kompensasinya akan 2 kali lipat dari tawaran tertinggi. Sepertinya kali ini Tuan Lin, Anda tidak berencana untuk melindungi penyelamat hidup Anda. Gu Qingyu, kau dengar apa yang dikatakan Tuan Lin, kan? 200 juta, bisakah kau membayar? Qianru, Tidak ada jalan keluar sekarang, kan? Qianru, kau tidak ada hubungannya dengan Gu Qingyu ini. Selama kau ikut denganku, kau tidak perlu membayar 200 juta. siapa bilang aku tak mampu membelinya? Gu Qingyu, kau benar-benar keras kepala. Bahkan jika kau telah menghasilkan uang dari streaming, bisakah kau benar-benar mendapatkan 200 juta? Tuan Lin bisa bersaksi untuk ini. Gu Qingyu memang punya 200 juta. Bagus, 200 juta adalah yang terbaik. Kalau begitu, keluarkan sekarang. Aku punya 200 juta. Apa aku bilang aku akan membayarmu 200 juta? Gu Qingyu, apa kau mencoba pura-pura bodoh denganku? Tuan Lin, kurasa 2 kali lipat harga lelang. Agak keterlaluan. Bukankah kita harus menilai ulang? Permintaan Tuan Gu memang masuk akal. Tidak, Tuan Lin. Bukankah ini semua sudah beres? Kenapa divaluasi ulang? Tuan Wang, apa yang Anda permasalahkan? Ku bilang, aku bisa bayar. Tapi harus dengan harga sebenarnya. 200 juta adalah harga sebenarnya. Ukiran giok ini cacat. Nilainya tak sampai 200 juta. Kau pikir kau siapa? Kau pikir itu bernilai berapapun yang kau katakan? Mataku jeli. Mustahil salah. Karena kau begitu yakin. Mau taruhan. Taruhan. Taruhan macam apa? Apa kau takut karena kau kalah baru-baru ini? Kaulah yang salah. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, bertaruhlah. Jika ukiran giok ini, harga sebenarnya melebihi harga awal. Aku akan membayarmu. Jika lebih rendah dari harga awal, kau yang tanggung. Tuan Wang. Dengan banyak orang yang menonton, kau tak akan mundurkan. Menyerah. Baiklah, bertaruhlah kalau begitu. Apa masalahnya? Bagus. Kalau begitu sudah beres. Hari ini pakar Xiang, otoritas terkemuka di dunia penilaian, ada di sini. Mari kita minta dia naik dan menilai ulang. Apa aku tak menyangka Master yang juga ada di sini? Sepertinya, bocah bermarga Gu itu tak akan bisa lolos. Pak Sang ahli penilai harta. Pak Xiang, kau harus melihatnya dengan baik. Ini memang giok dinasti Tang kuno. Sepertinya Pak Xiang hanya omong kosong. Aduh. Gu Qingyu, apa kau dengar itu? Kau pasti membayar 200 juta itu. Pakar Sang belum memberikan keputusan akhirnya. Kenapa kau terburu-buru? Hei! Tuan Xiang, ada temuan. Keahlian seperti itu. Aduh, di permukaan ini tampak seperti giok dinasti Tang. Namun kenyataannya, isinya giok murahan. Cukup untuk membuatnya tampak asli. Hei, tunggu sebentar. Pak Xiang, lihat lagi. Aku membeli ini sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Saya berani mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Pasti ada yang salah dengan giok ini. Tuan Xiang pasti benar, pasti ada masalah. Tuan Wang, tak ada yang bisa dikatakan sekarang. Aku tidak terima ini, aku akan mencari orang lain untuk menilainya. Silakan. Apa kau pikir penilai Anda lebih baik daripada mata api emasku? Tunggu saja, Gu Qingyu. Bagus, tidak apa-apa. Sudah kubilang. Jangan khawatirkan aku. The film was Ikuti aku mulai translated sekarang, and dan kau akan narrated baik-baik by saja. M Media. Apa itu? Keahlian potongan giok itu sangat halus.
sebelum dihancurkan. Saya bahkan tidak yakin saya bisa melihat apa yang salah dengannya. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Haruskah kukatakan padanya bahwa aku mendapatkan penglihatan sinar kali dengan kacamata ini? Tuan Go jangan rendah hati. Beritahu kami agar kami juga bisa belajar. Ya, Nah ini. Aku bertemu seorang pendeta tahu tua bertahun-tahun yang lalu. Di gunung itu. Dia secara singkat mengajariku sedikit teknik penilaian. apakah dia Taois yang sama yang mengajarimu ilmu pengobatan? Bisakah Anda memberi saya informasi kontaknya? Pendeta tahu tua itu. Tapi aku tak dapat menemukannya lagi. Tuan Lin Pakar. Kalau tak ada lagi, aku dan Qianlu akan pamit. Sampai jumpa. Pemuda ini luar biasa. Jika saya punya anak perempuan, saya akan menikahinya dengannya. Aku juga. Ayah, Hahaha. Aku haus. Embun manis Guanyin dapat menghidupkan kembali pohon buah ginseng bahkan setelah dicabut. Itu dapat merevitalisasi gunung belakang ini. The film was translated Seharusnya tidak sesulit and itu, kan? narrated by M Media. Cinyu, kamu lagi ngapain? Kamu harus bilang ke pamanmu. Paman, aku mencoba mencari solusi. Menuangkan sedikit air ke tanah nggak akan berpengaruh apa-apa. Nggak mungkin bisa bikin pohon buas di gunung belakang berbuahkan. Hei, mungkin itu benar-benar bisa berhasil. Oh Cei, kamu ini. Paman, percayalah padaku. Ayo kembali. Aku yakin mereka akan tumbuh kembali besok. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, jangan dipaksakan. Jangan khawatir, Paman, percayalah padaku. Ayo pergi. Paman, ayo pulang dulu. Ini semua salahmu. Sekarang, tanah di gunung belakang desa Huan tak terselamatkan. Semuanya. Tolong tenang, Otri. Aku berjanji besok. Semuanya di sini akan baik-baik saja. keluar, Percayalah padaku, Otri. keluar. Kalianlah yang menghancurkan gunung belakang. Kami mengandalkan gunung belakang selama beberapa generasi. Sekarang gunung belakang sudah begini. Kita mau hidup bagaimana? Tolong percayalah padaku, Oke. Keluar. Keluar. Pergi. Keluar. Oh, bagaimana bisa begini? Dibenci oleh penduduk desa tentu saja. Tidak apa-apa. Jati, sudahkah kau menemukan solusinya? Ibu, tidakkah ibu percaya padaku untuk menangani masalah? Jangan khawatir. Hati-hati lain kali. Ibu paman. Kalian istirahatlah. Cinyu, bagaimana besok? Buka pintunya. Gu Cinyu, jika kau tidak membuka pintu hari ini, kupecahkan kepalamu, percaya atau tidak. Aku merekam ini. Buka saja pintunya. Ahai. Takut ya? Gu Cinyu, serahkan surat tanahnya sekarang. Waktunya habis. Bosnya belum bicara. Anjing menggonggong duluan. Anjing. Di mana? Diam. Buang-buang tempat, Gu Cinyu. Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Surat tanahnya. Wang Tianel menurut kontrak. Jika ada panen di gunung belakang, kau kehilangan hak untuk mendapatkannya, kan? Aku sudah ke gunung belakangmu. Pohon-pohon itu layu. Bagaimana bisa ada panen? Cinyu, apa yang kau lakukan tadi malam? Cuma menyiramkan sedikit air ke tanah. Tidak ada perubahan. Kita harus bagaimana? Jika hasil panen apel di gunung belakang memenuhi ketentuan kontrak, maka perusahaanmu melanggar kontrak. Gu Cinyu, apa kau sudah gila? Apel tidak bisa tumbuh dalam semalam. Kecuali Guanyin menggunakan embun ajaibnya. Pohon-pohon di gunung belakang berbuah. Panen raya. Kau bercandakan? Mustahil. Buah tidak bisa tumbuh dalam semalam. Mungkin keajaiban benar-benar terjadi. Aku belum pernah melihat keajaiban. Aku harus melihatnya sendiri. Ayo pergi.
Ibu, ayo kita lihat juga. Chen Yu, kamu ngapain? Kemarin tandus. Mungkin Guanyin benar-benar memberkati kita. Ayo kita lihat. Ini tidak mungkin nyata. Ini bukan sesuatu yang mereka beli sendiri kan? Cepetan pergi sana. Ini nyata, ini panen raya sungguhan. Mungkinkah ini berkah dewa? Sudah kubilang Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha. Lihat betapa indahnya kerja bagus nak. Bagus sekali. Hahaha. Ini adalah berkah ilahi. Berkah dewa. Dengar kalian semua. Apakah kau pergi? Ahai. Inikah yang kau sebut pasti menang? Tuan Wan. Bagus. Tuan Wang. Benar-benar visioner. Akhirnya melihat cahaya sekarang kan. Bertaruh melawanku. Kau tak punya peluang untuk menang. Huhu. The film Tuan was Wan gigitlah manis. translated and narrated by M Media. Huhu. Gu Qinyu, jangan sombong. Wang Tianle, apa kau mencoba mengancamku lagi? Membuatku menyesali ini. Tidak akan melepaskanku. Atau memberiku pelajaran. Gu Qinyu, aku sudah sadar. Wang Tianle, aku peringatkan kau. Bukannya kau tidak akan melepaskanku, tapi aku yang tidak akan melepaskanmu. Kau membangun pabrik kimia di kampung halamanku, mengeksploitasi celah kontrak untuk menipu pamanku. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Tidak bisa melihat kan? Dia menarik bajuku. Wang Tianle, dengan udan dan kepiting kecilmu, kau tidak bisa menyentuhku. Udang dan kepiting. Ya. Berani juga kau. Pergi. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Paman. Kau hebat nak. Maaf, aku salah paham kemarin. Tidak apa-apa. Maafkan paman-paman salah paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kita semua bekerja sama, penjahat seperti Wang Tianle tak akan bisa berkeliaran di desa Huang kita. Benar. Mari kita bekerja keras bersama. Lanjutkan. Lanjutkan. Tuan Wang, percayalah padaku. Orang-orang desa Huang itu hanyalah sekelompok penduduk desa yang tidak tahu adat. Beri aku kesempatan lagi, dan aku jamin aku akan membuat mereka jera. Aku tidak peduli dengan penduduk desa itu. Tapi aku takkan melepaskan Gu Qinyu. Ya itu dia. Jika bukan, karena Gu Qinyu, tanah di bukit belakang itu sudah menjadi milik kita. Aku punya ide untuk menangani Gu Qinyu ini. Ide apa? Dia punya pacar. Aku sudah lama ingin tidur dengannya. Xiaodong, datang ke kantorku. Baik. Oh, Gu Qinyu ini. Bayangkan wajahnya. Ketika dia tahu aku tidur dengan pacarnya. Brilian, Tuan Wang, brilian. Memikirkannya saja membuatku senang. Paman, Humfu. kita harus menemukan solusi untuk masalah pabrik kimia ini. Kita sudah melaporkannya berkali-kali. Dan mereka bahkan mengirim orang ke bukit belakang untuk mengambil sampel dan mengujinya. Tapi semuanya sia-sia. Kenapa? Mereka bilang tidak ada bukti yang jelas. Bahwa polusi pabrik kimia melebihi batas. Omong kosong. Seorang teman baikku menyelinap masuk ke sana untuk mencari bukti. Tetapi dia ketahuan, dipukuli dan diusir. Wang Tianle ini benar-benar tak punya aturan. Qinyu, jangan marah. Kita akan memikirkan cara lain. Hai Qinyu. Temanku bilang bahwa selalu ada orang berkumpul di sekitar kantor manajer umum di pabrik kimia. Pasti ada petunjuk tentang kegiatan ilegal mereka di dalam. Jika kita bisa masuk ke sana, kita pasti akan menemukan bukti kejahatannya. Terlalu sulit. Kita kan bukan bos mereka. Masalah ini harus diselesaikan. Aku akan memikirkan sesuatu. Tianru. Tianru. Apa? Orang tuamu telah menyetujui pernikahan kita. Ya, aku akan segera kembali.
Orang tua Qianru telah menyetujui pernikahanmu. Ya. Mereka juga mengundang kita untuk makan malam besok. Bagus, bagus. Itu bagus, itu bagus. Hahaha. Paman, bagaimana dengan pabrik kimia itu? Aku akan memikirkan caranya. Aku akan pulang hari ini. Bagus, pulanglah lebih awal dan bersiap-siap. Bagus. Kita tetap berhubungan. Baiklah, makanlah pelan-pelan. Bagus. Aku pergi. Apakah Qianru, kita bisa menikah dengan keluarga kaya? Tergantung hari ini. Aku tahu. Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa adikku harus memilih Gu Qinyu yang tidak berguna itu? Zhao Li, adik laki-laki Xiao Qianru. Tuan Wang adalah taipan yang bernilai ratusan juta. Adikmu dia masih terlalu muda. Masih mengejar cinta sejati. Dia tidak mengerti. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Cheng Yu, aku sudah sampai. Di mana kau? Orang tuaku ada di sini. Baiklah. Kalau begitu datanglah nanti. Qianru datang. Silakan duduk. Di mana Gu Qinyu? Kenapa dia tidak di sini? Ibu, Qinyu kembali ke kampung halamannya kemarin. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Dia seharusnya segera tiba. Hei, bukankah kau ingin mengatakan sesuatu kepada putri kita? Qianru, dulu ibu dan ayah menentang pernikahanmu dengan Gu The Qinyu. film was translated Kami salah. and narrated by M. Tapi sekarang Media. kami sudah sadar. Kami memutuskan untuk menghormati pilihanmu. Qianru, kau tidak menyalahkan kami kan? Ibu, tidak apa-apa. Aku tahu kau punya alasanmu. Namun, Adik, jangan menangis. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. aku tidak menangis. Mari kita minum. Ya. Ayo semuanya, mari kita minum. Setelah minuman ini, ayo kita masih keluarga yang penuh kasih. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik. Jalani hidup yang baik. Kalian adalah orang tuaku. Kenapa? Jangan salahkan ibu dan ayah. Kami tidak ingin kamu menderita. Setelah menikah dengan Gu Qinyu itu, jadi, ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Betul, Qianru. Ayah dan ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ibu, aku mohon. Paman Bibi. Di mana Qianru? Bibi akhirnya menunggumu. Ayo duduklah. Qianru, aku di sini. Bro Yu, kau akan menjadi kakak iparku. Tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Sangat ingin bertemu adikku. Kali ini, kami memintamu ke sini terutama untuk membahas pernikahanmu. Dan juga kami ingin meminta maaf kepadamu. Kami terlalu memaksamu sebelumnya. Bibi terlalu baik. Karena sekarang kau setuju dengan pernikahan aku dan Qianru. Aku punya uang sekarang. Kita bisa membahas maharnya. Kakak Yu, ayo. Habiskan minuman ini. Mari kita lupakan masa lalu. Kita keluarga sekarang. Memintaku untuk streaming lagi. Istriku akan dicuri. Cepat dan selamatkan dia. Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Ada apa ini? Xiao Qianru dibawa ke sebuah kamar. Kamar 2303. 2303. Ini kamar hotel suite. Apa yang kau lakukan pada Qianru? Hahaha. Kau memberinya obat bius. Hahaha. Gu Qinyu. Dasar sampah nggak berguna. Kamu pikir kami benar-benar akan menikahi putri kami denganmu? Gu Qinyu, putri kami ditakdirkan untuk menikah dengan pria kaya. Saat obat biusnya hilang, adikku sudah menjadi milik Tuan Wan. Benar. Oh, Bagaimana dia masih bisa bergerak? dia pasti sedang berlatih semacam teknik penguatan tubuh. Jadi daya tahannya sedikit lebih kuat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Qianru dalam keadaan seperti ini? Aku harus memikirkan sesuatu. Obatnya bekerja. Benar,
Aku membawa buah persik keabadian. Memakan buah persik keabadian seharusnya bisa menangkal obat bius itu. Bagaimana? Kau pikir makan buah persik akan menetralkan obat biusku? Barang ini kubeli dengan harga mahal di pasar gelap. Kau pikir kau bisa begitu saja menghilangkannya? Kau pikir kau sedang makan buah persik ajaib? Tidak apa-apa. Tak perlu buang napas untuknya. Melihatnya saja membuatku muak. Ayo pergi. Aku masih menunggu untuk menjadi mertua keluarga kaya. Hahaha. Jangan terburu-buru. Mari kita awasi dulu keadaan di sini sebentar. Ada apa? Hentikan dia. Ahai. Ahai. Dia kuat. Gu The film Chenyu, was translated Qianru and dan Tuan Wang narrated sudah by beres. M Media. Kau bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Sudah pasti terlambat. Bukankah itu di kamar 2303 hotel ini? Ahai. Qianru. Tak menduganya aku kan? Qianru, kau baik-baik saja. Gu Chenyu, ngapain kau di sini? Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Adus, Wang Tianle, ini belum berakhir. Kita panggil polisi. kau sangat manis. Mau lapor polisi ya? Silakan. Lanjutkan. Silakan panggil mereka. Aku bisa masuk. Mana anggota keluarga Xiao lainnya? Kalian semua masuk. Adus. Jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kau tak boleh panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kenapa kita tidak bisa memanggil polisi? Kalian kaki tangannya kan? Kalian juga akan masuk penjara jika kita memanggil polisi. Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur urusanmu dengannya. Diam. Kau, apa kau menganggapku putramu? Dan kau, apa kau menganggapku sebagai adikmu? Di matamu, aku hanyalah komoditas untuk diperdagangkan. Jembatan antara kalian dan orang kaya kan? Bukankah begitu? Bukankah semua ini untukmu? Gu Chenyu. Dia benar-benar tidak sebaik Tuan Wan. Betul. Kau selalu bilang Chenyu tidak berguna. Kau pikir dia tidak sebaik Wang Tianle. Tapi pernahkah kau benar-benar memahaminya? Seorang pecundang yang mengandalkan keberuntungan untuk menghasilkan uang melalui siaran langsung. Apa yang perlu dipahami? Tidak berguna yang kau bicarakan ini. Sekarang memiliki kekayaan bersih total 300 juta. Itu tidak lebih buruk dari Wang Tianle kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gu Chenyu yang tidak berguna itu bisa punya 300 juta. Qianru, jangan tertipu oleh pecundang ini. Dia tidak punya 300 juta. Jadi, kau terlalu baik hati, terlalu percaya. Ya. Aku terlalu percaya. Aku tidak percaya kalian keluargaku. Namun kalian masih ingin menyakitiku. Aku benar-benar terlalu lembut hati. Kalian semua memperlakukanku seperti ini. Dan aku masih ingin melepaskan kalian. Chenyu, sekali lagi. Biarkan mereka pergi, oke? Ya, Bagaimanapun mereka tetap keluargaku. Benar. aku berjanji padamu. Setelah semua ini, kau tetap harus membebaskanku. Keluar. Qianru, kalau begitu kita. Sebelum aku berubah pikiran, keluar sini. Ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang. Kita tidak lagi berhubungan. Ayo pergi. Chenyu, ayo kembali. Chenyu, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Bodoh. Bukankah sudah The tugasku film was untuk menyelamatkanmu? translated and Aku masih ingin narrated berterima by M kasih. Media. Izinkan aku bersikap egois kali ini. Aku tahu, aku seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Itu karena
Tianruku cukup baik. Jinyu, aku mengantuk. Tidurlah. Apakah kakak ipar baik-baik saja? Apakah dia sudah diselamatkan? Lebih berhati-hati lain kali. Jangan biarkan kecelakaan seperti ini terjadi lagi. Kalau tidak, kami tidak akan tenang. Kenapa mereka lebih khawatir daripada aku tentang kecelakaan Qianru? Dan bagaimana mereka tahu sesuatu akan terjadi pada Qianru? Bukankah mereka seharusnya hanya bisa melihat siaran langsungku? Tapi tetap melihat kehidupanku di luar. Semua orang, Qianru sekarang aman. Tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk semua orang. Kenapa? Kalian sangat peduli pada Qianru. Dan aku hanyalah streamer biasa. Kenapa? Kalian memberiku begitu banyak hadiah. Kenapa yang menjawabku? Tuan Sun, kenapa kau di sini? Hei, tidakkah kau ingin tahu mengapa kami memperlakukanmu dengan sangat baik? Tolong beritahu aku. Kenapa tidak ada yang memperhatikan aku? Pernahkah kau mendengar kisah tentang 7 bidadari? Setiap orang punya. Tapi apa hubungannya denganku? Dia juga seorang bidadari. Dia juga seorang peri. Jadi, apakah aku Dongyang atau gembala sapi? Bukan keduanya. Meskipun mirip, bisakah kau biarkan kakak mataharimu ini menyelesaikannya? Oh, tolong lanjutkan. Maafkan aku, maaf. Dia peri yang turun ke dunia manusia. Di kehidupan lampau dia jatuh cinta padamu seorang manusia. Kau mati tanpa terduga di kehidupan lampau itu. Dan terlahir kembali. Untuk menyalakan kembali kisah cinta kalian dia. Juga memasuki siklus reinkarnasi. Tapi tindakannya membuat Ibu Suri Barat murka. Di kehidupan ini dia ditakdirkan untuk menghadapi cobaan. Saat dia di surga, kami cukup menyayanginya. Jadi kami memutuskan untuk membantunya secara diam-diam. Tapi para tetua kolot itu takut ketahuan oleh Ibu Suri. Jadi mereka hanya bisa mengirimmu hadiah selama siaran langsungmu, menggunakan alasan apapun yang bisa mereka temukan. Jadi begitulah. Jadi, apakah aku secara tidak langsung dipelihara? Ya, Tuan Sun, kau juga bisa membaca pikiran. ini bukan apa-apa. Maukah kau kuberi mantra? Mantra macam apa, Tuan Sun? 72 transformasi. Tentu tidak masalah. Ini versi pemula dari 72 transformasi. Kau bisa berubah menjadi orang atau benda apapun yang pernah kau lihat. Tapi hanya selama 2 jam. 72 transformasi ini, apakah benar-benar sekuat itu? Bisakah aku berubah menjadi cangkir air? Berubah. Wow, aku benar-benar bisa berubah menjadi cangkir. Aku kembali. Wow, mantra ini luar biasa. Dengan ini berurusan dengan Wang Tianle akan sangat mudah. Di dalam kantor pabrik kimia, pasti ada banyak bukti kejahatan Wang Tianle. Begitu aku mendapatkan bukti itu, dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Paman, aku sudah menemukan cara untuk menangani Wang Tianle. Aku akan kembali besok. Qianru, ambil cuti beberapa hari dan istirahatlah di rumah. Hati-hati. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, masuk saja ke siaran langsungku. Hah? Percayalah padaku. Bagus. Jika aku memberitahumu bahwa kau adalah seorang peri yang turun dari surga, dilindungi oleh para dewa, apakah kau akan mempercayaiku? Paman, apakah kau yakin Wang Tianle ini belum muncul hari ini? Aku di sini sejak pagi buta mengawasi. Baiklah. Tetap di sini dan awasi aku. Jika Wang Tianle kedua muncul, kirimkan aku pesan. Bum. Sedetin. Ya. Yang kedua, Os, aku masuk. Tuan Wan. The Anda di film was sini. translated Anda tidak menyetir and hari ini. narrated by M Bum. Media. Waktu sangat penting. Ayo kita ganti baju dulu.
Buktinya seharusnya ada di komputer. Perlu kata sandi. Aku harus mencari sesuatu yang lain. Ceju begitu Wang Tiana masuk. Tuan Wan, Anda telah kembali. Apel. Tidak ada, silakan lanjutkan. Bukankah dia biasanya menghindari datang ke sini? Mengapa dia tiba-tiba di sini hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadilah manajer Zhu. Pak Zhu, aku lupa ponselku. Ambilkan di mobil. Segera Tuan Wan. Apakah ini dia mencoba membunuhku? Apa aku meninggalkan komputerku menyala? Tuan Wang, ponsel Anda. Tuangkan segelas air untukku. Aku tahu kata sandinya sekarang. Bukan air panas, bukan air panas. Pak Zhu, air panas, air panas. Wang Tianle, apa kau sengaja melawan aku? Berhenti. Tuan Wan, Jangan diminum langsung dari ceratnya. Itu menjijikkan. Wang Tianle, apa kau pernah menyikat gigi? Kau masih meminumnya. Apa yang dimakan Wang Tianle? Napasnya sangat bau. Tapi itu sepadan kali ini. Dengan bukti ini, kau akan dikurung selamanya. Paman, Ibu, aku menemukan catatan pelanggaran pabrik kimia dan bukti kejahatan Wang Tianle. penjahat. Bukankah itu Wang Tianle di TV? Tuan Wang, kali ini Wang Corporation Anda mendirikan perusahaan perlindungan lingkungan. Apa tujuan dan rencana Anda? Ya, kita tidak punya banyak target tentara bayaran. Kita hanya ingin mengembalikan bumi yang bersih untuk semua orang. Rencana detailnya akan kami umumkan di konferensi pers lusa. Dia ingin memulai perusahaan lingkungan. Betul. Aku ingin kau benar-benar hancur. Bukankah perlindungan lingkungan hanya cara lain untuk menghasilkan uang? Tuan Wan, ada apa sekarang? Huang Chao itu datang ke sini dengan sekelompok orang. Jika masalah pabrik kimia kita terungkap, apa yang akan kita lakukan? Bukankah aku sudah mengurus masalah pabrik kimia? Aku akan menggunakan proyektor untuk menampilkan data yang relevan sebentar lagi. Baguslah mereka datang. Itu membuat kita terlihat seperti tidak menyembunyikan apapun. Hahaha. Maksudmu mereka datang ke sini hari ini sebenarnya membantu kita. Ambil ini. Ini data yang relevan. Berikan kepada wartawan nanti. Biarkan mereka menunjukkannya. Silakan. Ya. Sangat lancar. Hahaha. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan rumah kami. Cepat. Kembalikan rumah kami. Ini sungguh absurd. Seperti melempar telur ke batu. Benar. Kamar mandi. Gunakan ini nanti. Tuan Wan, apakah Anda ada urusan lain? Ya,
Halo Tuan Wang. Mengapa Anda membiarkan penduduk desa ini tinggal di sini? Aku benar-benar memahami kemarahan penduduk desa. Biarkan kami masuk. Tapi jangan hentikan aku. Kebetulan aku di sini hari ini untuk membuktikan pabrik kimia grup Wang kami tidak bermasalah. Bisakah Tuan Wang menjelaskannya? Aku punya kebiasaan. Sebelum aku membuat rencana untuk proyek terkait, aku melakukan banyak pengujian dan inspeksi. Pabrik kimia kami benar-benar memenuhi persyaratan nasional. Pada lingkungan ekologis di dekat pabrik kimia, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Jadi bagaimana Tuan Wang akan membuktikannya? Kebetulan kami membawa hari ini laporan dan hasil tes yang relevan. Akan kutunjukkan nanti dengan proyektor. Akan kutunjukkan pada semua orang. Terima kasih. Sepertinya Tuan Wang datang dengan persiapan. Anda untuk proyek perlindungan lingkungan ini juga telah bersusah payah. Memang aku telah bersusah payah. Tuan Wang. Bagus sekali. Gu Chenyu itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pak Zhu. Tamu tetaplah tamu. Kau harus membiarkannya tinggal. Tuan Wang sungguh bermurah hati. Kau seperti hantu yang tak mau pergi. Sama untukmu. Apapun yang kau katakan, takkan mempengaruhiku. Tuan Wang sungguh mengesankan. Sekarang kau bahkan mencuri dialog orang lain. Aduh. Rekan-rekan pers, izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Pria ini bernama Gu Chenyu, dari Desa Huang. Dialah yang membuat masalah. Hei, kami membangun pabrik di dekat Desa Huang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Desa Huang. Tapi penduduk desa ini, demi sedikit uang, teruslah memfitnah kami. Mereka bahkan melaporkan kami berulang kali. Tentu saja watakku sangat baik. Aku bisa menoleransi mereka lagi dan lagi. Tapi mereka melewati batas kesabaranku berulang kali. Semestinya mereka adalah penduduk desa yang sederhana dan baik hati. Aku tak menyangka bahwa mereka akan menjadi serigala rakus yang tak tahu berterima kasih. Kau membuat tuduhan palsu. Sialan kau. Semuanya dengarkan. Dia seharusnya menjadi penduduk desa yang baik. Lihat apa yang terjadi padanya sekarang. Tapi siapa yang menyebabkan semua ini? Pelakunya adalah dia. Gu Chenyu. Aku tidak menyangka Tuan Wang bisa memutarbalikkan kebenaran dan mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Kemampuan aktingmu benar-benar mengesankanku. Gu Chenyu. Apapun yang kau katakan hari ini tak akan berarti. Aku akan menunjukkan rencana lingkunganku sekarang dan laporan inspeksi secara terbuka dengan proyektor. Gu Chenyu. Dasar sampah. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Tuan Gu Chenyu. Apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Tuan Gu, apakah Anda berencana menekan Tuan Wan di sini untuk memeras kompensasi? Tuan Gu penduduk desa Huang ini. Apakah mereka dihasut oleh Anda? Apakah Anda punya motif tersembunyi? Teman-teman pers, aku tidak bebas untuk menjawab pertanyaan itu sekarang. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Tuan Wang menunjukkan apa yang disebut buktinya? Mari kita bicara setelah itu. Baiklah. Nyalakan proyektornya kalau begitu. Bagaimana mungkin Tuan Wan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Wang ini perbuatan Tuan Wan. Haha. Tuan Wang, oh Tuan Wang. The Inikah film yang was kau sebut bukti? translated and narrated by M Media. Oh begitu. Apa kau mencoba menyerahkan diri? Apa semua ini? Matikan. Liu Zhu, kau menjebakku. Bukankah ini yang baru saja Anda berikan kepada saya? Anda menjebak saya. Tuan Wang. Bukankah kau sangat percaya diri barusan? Sekarang buktinya sudah keluar. Kau tidak ingin semua orang melihatnya. Lihat semuanya. Buktinya telah berubah lagi. Ini tidak mungkin. Tuan Wang punya uang. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk menyuap jalan keluarnya? Ini semua palsu. Ini semua bohong. Palsu. Kau mengarang semua ini. Kau memalsukan semuanya. Kau tidak mungkin mendapatkan barang-barang ini. Tuan Wang. Inilah bukti yang kau bersikeras untuk tunjukkan. Sekarang kau bilang itu palsu.
Bajingan itu mencoba kabur. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Paman, jangan lakukan apapun. Tunggu polisi. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kau tidak mungkin mendapatkan ini. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Wang Tianle, kau menjebak keluargaku, mencoba menyakiti Qianlu, dan membangun pabrik kimia itu di kampung halamanku. Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Gu Chenyu, kau tak berharga. Kau. Apa hakmu? Kau yang melakukan semua ini. Wang Tianle. Haha. Kau hanyalah badut bagiku sekarang. Sekarang. Saatnya bagimu untuk meninggalkan panggung. Gu Chenyu. Dasar bajingan. Ahai.